Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sampaikan salam Pancasila. Ini kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu melihat video saya ini, tolong jangan lupa di subscribe dan di like, atau kalau nggak bisa kasih komentar. Dan saya akan mengomentari masalah menurut Mahfud MD tidak percaya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini. Jadi ini pembicaraan ini saya lihat waktu ada acara di ALC. Jadi katanya BPK ini selalu kalau instansi itu baik kinerjanya diperiksa, berikan wajar tanpa perkecualian atau WTP. Wajar tanpa perkecualian. Tapi katanya setiap mereka mengambil keputusan dinego dulu. Dinego dulu katanya lembaganya itu oleh BPK. Bagaimana baiknya WTP atau tidak. Berarti ada negosiasi katanya. Kalau kita mau jadi baik instansi yang diperiksa, ya nego dulu. Tentu ada uangnya. Sehingga katanya Mahfud MD tidak percaya terhadap hasil pemeriksaan BPK Badan Pemeriksa Keuangan ini. Tidak percaya. Katanya instansi WTP-nya wajar tanpa perkecualian, berarti nilainya baik. Tidak percaya katanya. Jadi ini memang ada kasusnya. Baru diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pedesaan, baru periksa Kementerian Keuangan bahwa dia adalah WTP, mempunyai nilai yang baik, yaitu wajar tanpa perkecualian hasil pemeriksaannya itu. Ternyata tidak lama kemudian KPK memeriksa Kementerian Desa ini, yang disebut terdakwanya Ramadi Sabto Giri, dia ini jabatannya eselon 1 di pemerintahan pedesaan desa. Jadi inilah hasilnya itu berarti tidak bagus. Baru dibilang katanya baik hasilnya, ternyata baru diperiksa sudah terkena kasus korupsi. Jadi cukup besar juga. Jadi lembaga Badan Pemeriksa Keuangan ini tidak bersih katanya. Tidak dipercaya, tidak bersih. Jadi itu. Seharusnya kalau saya ya, lembaga Badan Pemeriksa Keuangan ini harusnya ditangani orang yang bersih, yang bisa dipertanggungjawabkan, bersih dari perbuatan korupsi, dan juga sudah harus ada buktinya bahwa dia pernah mantan pejabat, bersih dari perbuatan korupsi. Baru bisa. Karena apa? Badan Pemeriksa Keuangan ini sebenarnya paling bagus memberantas korupsi. Karena dia bisa masuk ke instansi pemerintah itu dengan bebas waktunya. Semua keuangan-keuangan yang ada di dalam instansi pemerintah bisa dibongkarnya, bisa diperiksanya, bisa dibukanya. Berbeda dengan jaksa, polisi, KPK. Kalau dia mendapat informasi, perlu dulu ada informasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Nggak bisa dia langsung masuk ke lembaga pemerintah itu memeriksa semua apa yang ada dalam, tidak bisa. Jadi sebenarnya kalau ingin memberantas korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan ini yang didahulukan, dan juga harus pimpinannya itu yang bersih dari korupsi. Karena setiap mereka memeriksa selalu banyak iming-iming supaya mendapat WTP. Dengan katanya ada uangnya. Sehingga inilah yang menjadi masalah, lembaga pemerintah ini tidak bersih-bersih dari perbuatan korupsi. Hanya saja korupsi jalan terus, cuman belum ketahuan, itu aja. Tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum. Kalau BPK mungkin tahu, tetapi karena tadi itu bisa dinego, jadi dia tetap mendapat penilaian wajar tanpa perkecualian. Ibaratnya dia mendapat nilai baik.
dalam mengelola instansi pemerintah itu. Jadi siapa kira-kira yang cocok ya? Kalau menurut saya yang cocok sementara ini untuk Ketua BPK itu dapat membersihkan semua lembaga pemerintah adalah Ahok, Basuki Cahayapurnama ini. Karena apa? Waktu dia gubernur DKI sudah terbukti dia bersih dari perbuatan korupsi. Apalagi dia dipakai lagi sekarang. Hanya saja dia memang ada kasusnya, tidak bisa menjabat di pemerintah karena dia sudah pernah dipidana. Jadi ini yang jadi masalah sebenarnya, harus dicari pimpinan BPK ini yang seperti Ahok, yang sudah punya pengalaman dan terbukti bersih dari perbuatan korupsi. Barulah nanti BPK ini dapat dihormati oleh semua orang, barulah nanti semua perkara korupsi dapat diatasi, dapat 90% bisa dihilangkan. Karena semua orang-orangnya tidak bisa disogok dengan uang. Apa adanya dia memberikan penilaian. Kalau memang nilainya bagus, dikasih bagus atau WTP. Kalau tidak bagus, jangan dikasih WTP. Dan demikian. Jadi perlu lembaga BPK ini sangat strategis untuk membongkar kasus-kasus korupsi di lingkungan instansi pemerintah, karena dia bebas masuk ke dalam. Bebas dia masuk ke dalam. Tetapi kenyataannya disalahgunakan oleh BPK, aparat BPK sendiri. Setiap dia memeriksa ada dulu nego. Ini mau diminta WTP atau tidak? Wajar tanpa perkecualian atau tidak? Nah, ini yang jadi masalah, sehingga korupsi itu terus berlanjut, tidak ada habis-habisnya. Tetap berlangsung. Uang negara digerogoti di sana. Sekian dan terima kasih.